Shalom semua. Tuhan segala sesuatunya biarlah itu atas kehendak Tuhan. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah sampai kepada titik bagaimana kita akhirnya menyadari bahwa bukan lagi firman Tuhannya. Kita baca dulu Saudara, ya, di Yeskel 36 26 27 dikatakan akan kuberikan hati yang baru. Amin. 27-nya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, ya. Sementara 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak lagi akan, tapi sudah. Katakan sudah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang penyingkapan dari arti sesungguhnya, ya. Dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari mana itu? Kita belajar kemarin 1 Korintus 2 ayat 11. Katakan dengan kuat, siapa? Ya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi, ya, siapa itu yang paling penting pertama kita sadari, yang dikatakan tadi bukan lagi akan tapi sudah. Ya, dikatakan tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru yang sudah datang? Ya, yang baru yang sudah datang yang harus Bapak Ibu, bahkan ya saya katakan bukan lagi akan tapi sudah, dan ketika sudah ini terjadi maka otomatis, ya, langsung, katakan langsung. Ya, sesungguhnya itu artinya ketika Bapak Ibu saya menyadari sudah datang siapa itu. Siapa itu berbicara pribadi. Pribadi yang sudah datang di dalam diri kita, yang pasti yang pertama Roh Kudus, tapi kemudian Roh Kudus itu mengerjakan, menaruhkan, memberikan roh yang baru. Karena tadi Yeskel 36 tadi berkata, aku akan memberikan. Dan Roh Kudus sudah memberikan roh yang baru kepada kita, namanya roh yang baru, ya, roh kita. Amin. Itulah yang baru, ya. Dan ya, kalau Bapak Ibu menyadari arti sudah datang roh yang baru itu dalam hidup Bapak Ibu, maka pasti saat ini Bapak Ibu juga dapat merasakan bahwa ya yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu adalah manusia baru itu, Saudara. Manusia baru yang karena kita memiliki roh yang baru, ya. Makanya dikatakan adalah jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang baru yang sudah datang itu adalah bahwa Bapak Ibu memiliki kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru, karena ya baik di hadapan Allah yang paling penting adalah rohmu. Ya, banyak orang tertipu, dan ini yang saya katakan kemarin. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menyadari yang sudah ada di dalam kita itu manusia atau roh yang baru, maka ya Bapak Ibu akan menyadari yang menentukan, ya, yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu adalah roh yang baru itu. Kenapa ini penting? Karena ya kalau kita tahu firman Tuhan tadi di dalam di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, maksud saya kita lanjut dulu ayat 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa, ada kata siapa tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu siapa gerangan di antara manusia yang tahu tentang hidup kita adalah roh kita. Amin. Apa yang terdapat dalam diri manusia. Banyak orang, minggu lalu saya katakan juga, terfokus kepada apa yang ada di dalam dirinya. Ya, dia langsung marsak rohanya, bukan rohanya lagi, marsak hidupnya. Mandeli doh nguluon gitu ya.
sering kita kecewa dengan hidup kita. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, itu bukan siapa, tapi apa yang ada di dalammu. Itulah pentingnya Bapak Ibu, jangan mulai dari apa yang ada di dalammu, tapi siapa yang ada di dalammu. Karena siapa yang ada di dalammu lah yang menentukan apa yang ada di dalammu. Makanya dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Ya, coba kita ganti ya dengan di dalam diri manusia itu menjadi di dalam diri saya, ya. Amin. Dia itu menjadi saya. Amin. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri saya selain roh saya sendiri yang ada di dalam saya. Ya, demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi siapa dia? Siapa Allah itu? Roh Allah. Apa yang terdapat dalam apa yang terdapat diri Allah? Nah, kita perlu berbicara tentang siapa. Karena siapa di dalammu itu akan berhubungan dengan siapa Allah. Ya, sama dengan ya ini saya tahu di sini ada industri peternakan Bapak Ibu, ya industri peternakan. Ya, kemarin saya baru menangkap, nggak kemarin lah, yang lalu-lalu baru saya bilang hari Minggu, babi masuk ke sini. Rupanya memang besok-besoknya babi masuk ke sini dan saya tangkap Bapak Ibu, ya. Untung langsung datang bilang, Pak babi saya Pak, gitu ya. Kalau enggak masuk langsung ke dapur. Ya, sudah saya tangkap Bapak Ibu, sudah saya pegang gitu. Ya, sebenarnya saya hanya menunjukkan sama kawan-kawan. Nah, jadi apple to apple, katakan apple to apple. Roh dengan roh. Rohmu baru benar harus berhubungan dengan roh Allah. Yang sering membuat kita kecewa, yang pertama, kita fokus kepada apa dalam diri kita. Ya, bahkan masih ingat yang saya bilang, sering sekali kalau kita tidak tahu siapa dalam diri kita, maka kita kena prank. Kita kena manipulasi. Dimanipulasi, ya. Pikiran kita tukang manipulasi. Pikiran kita akan bilang, memang begitunya hidupku. Memang beginilah hidupku. Itu pikiranmu. Kalau kita mengerti siapa yang ada di dalam kita, bahkan mata jasmani kita akan melihat dompet kita kosong, ya kan, beras kita habis, si Vina kita lahir selalu 2, 1, 2, 1, ya. Yang harus kita dengar siapa? Siapa yang dalam dirimu, Bapak Ibu? Rohmu yang baru. Itulah sebabnya penting mengalami kelahiran baru. Mungkin banyak orang Kristen udah biasa istilah lahir baru, tapi tidak mampu mengoperasikannya. Itulah sebabnya topik kita sepanjang bulan ini, kita akan berbicara bagaimana mengoperasikan manusia baru itu. Ya, saya percaya Bapak Ibu nggak ada di sini, nggak di sini, bukan engkau, mungkin yang di sampingmu, Bapak Ibu. Kalau kau punya motor baru, ya, atau mobil baru, Pak, boro-boro mikirkan mobil baru, motor baru, Pak, dompet baru aja jarang, Pak, misalnya gitu. Itu pikiranmu, saudara. Ya, nah, seandainya kita punya motor baru, ya, apakah Bapak Ibu beli motor untuk diparkirkan di ruang tengah? Lalu kemudian setiap orang lihat, mobil baru, motor baru kau. Oh iya, begitulah. Ya, baru kemudian seminggu lagi dia lewat, loh masih terus di dalam ruang tamumu, belum pernah kau buka plastiknya. Ya namanya motor baru gitu kan. Sebulan kemudian lewat lagi dia, masih tetap di dalam berplastik terus. Kau jawab lagi, motor baru. Bulan depan berganti bulan, tetap begitu. Menurut Bapak Ibu, apa komentar orang? Ya, songon asing. Ya, agak lain kau kulihat. Orang
Ya, pamer. Masih mending pamer. Kalau pamer itu kadang-kadang sengaja di depan rumah kita gitu kan. Ini enggak, hanya di dalam rumah kita. Ya, usut punya usut. Dia enggak mampu membawanya. Benar? Itulah sering banyak orang Kristen seakan-akan tahu roh yang baru. Tapi enggak pernah dipakainya, itu maksud saya. Nah, sebulan ini kalau bisa lewat selesai ya. Saya masih perlu, apakah kita akan praktek nanti di minggu keempat atau minggu ketiga, tapi berharap hari ini kita akan naik lebih lagi. Jadi sesungguhnya itu harus mulai dari Bapak Ibu hari ini bisa merasakan. Yang menentukan dalam hidupku bukan pikiranku, bukan perasaanku, bukan kehendakku, tapi rohku. Yang kedua, roh kita harus terhubung kepada roh Allah. Yang sering terjadi, ya, pikiran kita terhubung dengan apa yang ada pada Allah. Kesannya benar. Apalagi kalau kita berdoa, doa Bapa kami. Ya, coba kita buka, ya. Nanti kita akan sampai di sini, tapi supaya kita Matius 6. Ya, nggak apa-apa saya bukakan langsung, mana tahu tidak sempat. Matius 6. Jadi kenapa kita perlu beroperasi di dalam roh supaya tergenapi ayat ini? Jangan gini, ya hafal kita. Saya pikir nggak ada orang Batak yang nggak hafal doa Bapa kami. Ya, benar nggak? Matius 6, ya dikatakan ayat yang ke-6 dapat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan, kalau tadi kita memiliki roh yang baru, benar, kita harus terhubung kepada roh Allah, sebab roh Allah yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Amin. Jadi kalau mau berkat, mau kesembuhan, mau semuanya, itu bukan Allah, tapi itu apa yang terdapat dalam diri Allah. Jadi kalau kita mau apa yang terdapat dalam diri Allah, kita harus terhubung dan tanya roh Allah. Siapa yang bertanya kepada roh Allah? Nggak mampu pikiran kita, tapi roh kita. Makanya di sini dikatakan, ya, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Amin. Ternyata Allah Bapamu itu ada di tempat yang tersembunyi. Ya, dalam bahasa seringnya dibilang adalah sebenarnya in secret, tapi banyak orang bilang secret place. Ya kan? Tapi ternyata secret place itu, tempat tersembunyi itu juga dikatakan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Jadi tersembunyi harus ketemu dengan yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi dalam dirimu, itu yang harus terhubung kepada yang tersembunyi di dalam Bapa. Amin. Puji Tuhan. Nah, itulah kunci dari doa Bapa kami. Kalau kan kita tidak, yang tidak tersembunyi yang kita sukai. Ya, dan banyak orang tidak tahu rahasia ini. Rahasia kenapa kita harus belajar mengaktifkan roh, dan kita akan khusus berbicara panca indera kita itu. Contoh Bapak Ibu, ya, adalah tetangga Bapak Ibu pingin kita tahu rahasianya. Ya, kira-kira Bapak Ibu ke jendelanya enggak? Kalau ke jendela tetangga kita masuk tangan kita, itu namanya manako. Tapi biasanya untuk yang tersembunyi, minimal dindingnya kita ginikan.
Katakan telinga. Atau diam-diam ada lubang yang terbuka sedikit jendelanya, kita ingin lihat. Karena Bapa ada di tempat yang tersembunyi. Makanya yang tersembunyi itulah kemudian yang membuat kita tahu rahasia. Bapak Ibu, yang saya ngomongkan ini bukan kata-kata gosip, bukan. Semua kata-kata yang saya bilang itulah kuncinya. Apa tadi saya bilang? Tersembunyi dan rahasia. Nggak ada gini, rahasia rahasia wali kota, rahasia gubernur kita dipampangkan di simpang 4. Itu nggak rahasia namanya. Benar Bapak Ibu? Tapi di tempat tersembunyi. Ya, benar Bapak Ibu? Ya, makanya ya kita akan harus belajar teknologi rohani itu. Mari kita buka. Masih tetap ayatnya kita ada di di 1 Korintus 12. Ya, kalau tadi ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Oke, ya, kita sampai kepada bahwa kita perlu mengaktifkan ya manusia rohani kita. Coba kita buka ayat 9-nya. Tadi ayat 11, sekarang ayat 9 dan 10. Kita mundur sedikit. Ayatnya mundur, tapi kebenarannya progres, bertambah. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ya, jadi dikatakan Bapak Ibu, ya, yang saya bilang tadi, ya, bahwa siapa Allah itu adalah roh Allah, dan roh Allah yang akan yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Nah, roh Allah yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah inilah yang dimaksud, yang dikatakan yang tersembunyi dan rahasia itu. Tapi bagi kita, coba kita buka ya, tadi sudah Matius 6, kita buka dulu Matius 13. Ya, jadi makanya saya bilang Bapak Ibu jangan, kita main-main rahasia. Enggak, ini semua kunci untuk kita ketika nanti kita berdoa. Ya, bukan, makanya dibilang jangan bertele-tele atau bahkan seakan-akan kita hanya menyebutkan apa yang kita mau dengan pikiran kita, tapi kuncinya ternyata adalah roh kita harus baru, ya, dan kita terhubung kepada roh Allah, karena roh Allah yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Amin. Dan kita akan punya kemampuan ya untuk bisa sampai di tempat yang tersembunyi itu. Amin. Karena Allah ada, Bapa ada di tempat yang tersembunyi, dan Dia melihat yang tersembunyi dalam dirimu. Sekali lagi, apple to apple. Allah yang Bapa yang berada di tempat tersembunyi melihat yang tersembunyi di dalam kita. Dan dikatakan tadi di ayat yang tadi, ya ayat yang karena kadang-kadang mata ini sudah dikatakan tadi Matius berapa? 13 ya, ayat yang kita buka dulu ayat yang saya baca dulu lagi Matius 6 ayat 6 tadi. Jadi dikatakan di tempat tersembunyi, benar? Ya, biar item-itemnya sampai. Jadi yang tersembunyi itulah, di tempat tersembunyi itulah ada rahasia. Benar? Amin Bapak Ibu. Dan kita akan berbicara, karena Bapak Ibu, saya sudah pernah bagikan di jemaat ini, perjanjian baru
itu kata rahasia itu selalu mengarah rahasia Allah, rahasia Kristus, rahasia kerajaan sorga, benar? Dan bagi Allah, Dia mau rahasia itu kita temukan. Karena disitulah Allah menyatakannya segala sesuatu kepada kita. Nah, Matius 13 ayat 14 ya. Dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya, dikatakan lagi berikutnya ayat 15, sebab bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, berbahagialah kamu. Tapi banyak orang berbahagia ketika dapat sesuatu benda atau berkat. Tapi Tuhan mau berbahagialah kamu karena ya dikatakan adalah kamu dapat ya melihat dan mendengar. Amin. Ya, dikatakan di ayat yang ke berapa tadi? Yang ke-16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi bagaimana kita mengaktifkan manusia rohani kita? Kita harus mengaktifkan mata dan telinga. Dan ini yang kita butuhkan ketika kita berada di tempat tersembunyi, bahkan ketika kita berdoa, Matius 6 tadi. Kita perlu Bapak Ibu mengaktifkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Saya tidak tahu apakah kita akan sampai nanti prakteknya ketika kita berdoa. Harus kita aktifkan mata untuk melihat, jangan sampai terbalik Bapak Ibu, ya, bukan mata untuk mendengar ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jadi jelas ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, ya, bahwa ya, karena kita perlu temukan ya dengan mengaktifkan panca indera rohani kita. Jadi bagaimana kita menemukan Bapa di tempat tersembunyi, dan bahkan bagaimana kita memiliki sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, kita perlu mengaktifkan panca indera rohani kita. Amin Bapak Ibu. Karena maksudnya Bapa melihat yang tersembunyi dalam diri kita berbeda dengan begini. Misalnya tetangga kita tuh pingin kali tahu sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita, benar? Dan tiba-tiba dia menemukan yang tersembunyi dalam diri kita ternyata adalah misalnya apa ya? Ya jangan yang aneh-aneh lah. Misalnya ternyata diam-diam kita punya durian. Oh, tapi durian tahu ya baunya ya. Pokoknya ada sesuatu. Tapi berbeda. Bapa yang berada di tempat yang tersembunyi itu juga harus melihat yang tersembunyi dalam diri kita. Maksudnya adalah sesuatu apa yang dari Dia mampu kita ambil dalam kita, dan itu menjadi tersembunyi dalam diri kita. Jadi Allah bukan ingin kali tahu rahasia kita, bagaimana kita berbohong, bagaimana kita menyembunyikan satu kelemahan kita. Bukan itu yang Allah sukai.
Yang Allah sukai adalah rohmu yang baru terhubung kepada roh Allah karena apa yang ada dalam diri Allah, roh Allah yang tahu. Dan ketika engkau terhubung kepada roh Allah, ini semua dasar-dasar untuk kita nanti mempraktekkan. Ketika engkau terhubung kepada roh Allah, maka engkau juga akan diberitahukan oleh roh Allah itu, namanya Roh Kudus itu, apa yang ada dalam diri Allah. Sehingga akhirnya saya menjadi memiliki apa yang ada dalam diri Allah. Susah nggak ini Bapak Ibu? Bisa paham? Bisa ya? Misalnya saya sebagai manusianya, Jerry ini contoh sebagai Allahnya. Saya harus terhubung roh saya dengan roh Allah. Amin. Nah, roh Allah itu, roh Jerry itu yang tahu apa yang dalam diri Jerry. Amin. Itulah sebabnya ketika saya terhubung kepada roh Allah, roh Jerry, maka roh Jerry itu akan ngasih tahu apa yang ada dalam dirinya, dan itu membuat saya tahu. Dan itu membuat saya memiliki sesuatu. Dan itu yang Allah mau temukan. Matius 6 tadi, Bapamu berada di tempat tersembunyi dan ingin melihat apa yang tersembunyi dalammu. Jadi bukan dia pingin kali tahu rahasia. Oh, ternyata diam-diam kau punya kelemahan. Bukan. Allah bahkan mau kalau kau sampai di hubungan begitu, bahkan engkau yang akan mengakui, Bapak ampunilah aku salah destruktif. Allah nggak pingin mengorek-ngorek kelemahanmu. Tapi dia pingin kali ada nggak ya, yang apa yang ada dalamku ada dalam dia. Dan semua itu hanya bisa kita akses dengan kita mengaktifkan. Dan dengan jelas dikatakan di sini, makanya dikatakan Matius 13 itu judulnya apa? Rahasia kerajaan Allah, kerajaan sorga. Makanya saya bilang perjanjian lama banyak mencatat itu adalah rahasia Allah, rahasia Kristus, rahasia kerajaan sorga. Di tempat kita ini saya selalu tekankan, apa makna ibadah? Apa kepentingan kita perlu beribadah? Banyak orang beribadah supaya saya sebagai orang Kristen hari Minggu memang harus ke gereja. Dak tabo di bereng halak, dak tu gereja hita katanya hari Minggu. Padahal sebenarnya tujuan ke gereja 1 Timotius 3:16 berkata, supaya engkau tahu rahasia Kristus. Nah, kalau kita ini sangat dalam, tapi nggak mungkin sekarang saya terangkan. Kalau kita mengerti Matius 13 tadi, Bapak Ibu, ini sangat dalam. Ya, dikatakan maka pada mereka, siapa mereka itu? Genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Ini kan ayat yang sama dengan 1 Korintus 2 tadi, 1 Korintus 2 tadi ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Jadi manusia yang lahiria punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, tapi tidak tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Tapi kepada kita sebenarnya Allah bilang, biarkan kepada mereka. Dan itulah alasannya orang Israel sampai sekarang tidak menerima Yesus itu sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit. Tidak mengakui. Tapi mereka ada aspek spiritualnya yang sangat kuat dalam mereka. Sampai sekarang mereka menantikan Mesias yang akan datang. Nah, kita kebalik. Kita seakan-akan Mesias sudah datang, tapi stop. Sebenarnya kita pun banyak orang Kristen hari ini berhenti imannya, dan ini mungkin belum tentu Bapak Ibu memahami. Saya bukan bilang memahami, maksudnya saya berharap Bapak Ibu memahami, tapi banyak orang belum sampai di pengertian ini. Banyak iman orang Kristen hanya sampai Yesus Kristus, tapi belum mampu sampai kepada
Kristus Yesus. Karena apa? Ada hal yang spiritual dan itu Allah yang menaruhkan dalam hidup orang Israel. Tapi jadi Allah menaruhkan dalam bangsa Israel dari awalnya mereka ada untuk menantikan Mesias. Tapi Mesias itu sudah datang, mereka nggak mengakui. Kenapa? Karena mereka tidak memfungsikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Pertanyaannya, apakah orang Kristen sekarang? Karena bukan Kristen, Israel itu bukan Kristen. Israel itu Yahudi. Jadi kalau kita bicara Kristen, jangan orang Israel pun Pak, bukan. Mereka tuh Yahudi. Tapi iman mereka menantikan tuh sangat kuat. Itu yang membuat mereka sampai sekarang punya pengharapan yang kuat. Karena apa? Mereka tahu Mesias akan datang. Tapi orang Kristen kebablasan, hanya menganggap Mesias sudah lahir. Tapi lihat, ya mereka nggak mampu melihat yang akan ke depan itu. Apa itu? Kristus. Makanya perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 itu dia berkata, aku tahu. Kan perempuan Samaria kan keturunan Yakub. Aku tahu Mesias akan datang, tapi dilanjutkannya yang disebut juga Kristus. Jadi kita nggak boleh berhenti hanya sampai Mesias atau sampai Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit. Dan ini yang membuat, perhatikan, saya umpamakan, disinilah Yesus lahir. Kita ini melangkah bukan tahunnya, iman kita, akhirnya kita rayakan Natal. Dan kita dewasa, lahir baru. Yesus sudah lahir dalam hidupku. Amin. Lalu kita buat Yesus di belakang kita, kita melangkah terus. Dan akhirnya disinilah alasannya, kita berjalan dengan pikiran kita, dengan agenda kita. Padahal Yesus di sini sekarang sudah di sana sebagai Kristus. Jadi seharusnya kita tetap memastikan iman yang bagaimana, pengharapan yang bagaimana, kasih yang bagaimana kepada Kristus Yesus itu. Itu tidak mampu kita pahami kalau kita tidak berjalan dengan panca indera rohani kita. Karena ini sedang terulang kepada orang Kristen. Saya ulangi, ini sedang terulang kepada orang Kristen. Matius 13 ini yang dikatakan tadi Bapak Ibu, ya, dikatakan tetapi pada mereka genaplah nubuatan Yesaya, ya, yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan tidak menanggap. Ini akan terjadi bagi orang Kristen sekarang, amin. Tapi dikatakan lagi, sebab bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Lihat, banyak kita, makanya ini saya sengaja pilih topik ini. Kita tidak akan kemana-mana, ya, kalau kita tidak mengaktifkan mata rohani, telinga rohani kita. Karena kegagalan dengar, ini saya dapati sungguh sangat luar biasa. Kegagalan orang Israel karena tidak mampu mengaktifkan mata dan telinga rohani mereka. Kita juga, sekalipun kita sudah jadi orang Kristen yang mengakui Yesus, kita perlu memiliki mata, telinga, supaya jangan hanya Yesus sudah lahir dan mati dan bangkit, tapi Kristus harus menjadi kita kenali, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan, ya Bapak Ibu, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata, perhatikan Bapak Ibu, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi, banyak benar, dan nabi dan orang benar orang benar nggak di situ ya? Orang benar juga loh Bapak Ibu, ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Amin Bapak Ibu. Hari ini sebelum saya percaya Bapak Ibu, saya singkapkan dulu poin-poinnya adalah, ya, panca indera jasmani kita, telinga dan mata jasmani kita
Bapak Ibu, itu tidak mampu membuat kita mendengar dan melihat. Sebab Bapa itu berada di tempat yang tersembunyi. Itulah sebabnya Allah mau melatih kita supaya manusia rohani kita itu berfungsi, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Amin. Coba kita lanjutkan ayat 12. Ayat 12, 1 Korintus 2 ayat 12. Dapat? 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itulah sebabnya saya katakan dari tadi bahwa kita perlu beroperasi di dalam roh. Kita perlu mengaktifkan manusia rohani kita. Supaya apa? Karena kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Tapi tantangannya Bapak Ibu, kita kan belajar ini idealnya. Tapi tantangannya, coba kita buka ayat terakhir. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Dapat? Coba kita buka 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya ulangi step by step. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya, kenapa pikirannya ini telah dibutakan oleh ilah zaman? Karena bukan rohnya siapa tadi? Siapakah kita? Roh kita yang baru. Tapi sering sekali siapa kita dipengaruhi oleh pikiran kita, perasaan kita. Amin. Nah, tapi kenapa? Siapa kita pilih pikiran, perasaan, kehendak kita? Karena kita terlatih bukan dengan panca indera rohani kita, tapi kita dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat. Katakan melihat. Melihat selalu dengan mata, benar? Tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Nah, tentang kemuliaan Kristus. Sedangkan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, hari ini menjadi iman kita. Tapi saya percaya iman itu harusnya membuat kita di bawah dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Bapak Ibu, saya mau simpulkan sebelum kita berdoa. Penting sekali hari ini kita menyadari bahwa ternyata kita perlu mengaktifkan panca indera, mata rohani kita, telinga rohani kita. Bagaimana caranya? Nah, saya tidak yakin Bapak Ibu ya akan bisa kita selesaikan ini. Jadi lebih baik saya batasi dulu sampai sini Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan dulu, coba nanti Bapak Ibu catat. Jadi minggu depan kita akan lebih lagi. Bapak Ibu bisa kasih PR saya? Efesus 4 ayat 24. Karena kalau saya bahas hari ini terlalu lama, ya Bapak Ibu, saya khawatir Bapak Ibu nanti jadi tidak bisa konsen. Efesus 4 ayat 24 ya sampai 32. Ya, jadi manusia baru itu ya kita harus kenakan seperti pakaian. Benar gak? Mengenakan itu kan pakaian, seperti pakaian. Ya, jadi dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana kita beroperasi supaya ya kita dapat ya panca indera kita untuk melihat ya
Mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar. Ya, itulah yang dikatakan tadi Bapak Ibu di Matius 13. Kalau Bapak Ibu nanti mau baca lagi, bacalah Matius 13 itu. Itu jelas-jelas dikatakan rahasia kepada mata untuk melihat itu, telinga untuk mendengar itu diberikan ya kepada orang-orang yang menyadari pentingnya ya. Kalau di situ diumpamakan dengan benih. Benar Bapak Ibu? Benih ya. Jadi benih yang kita terima itu menentukan. Katakan, benih yang saya terima, menentukan. Apakah panca indera rohani saya berfungsi. Bisa saya contohkan sedikit? Dan ini sekalian pengumuman, dan pasti Bapak Ibu akan kaget tapi kontradiktif mungkin. Saya bukan baru sih, udah lama ada, bahkan dulu jemaat kita meneliti dalam penelitian S2-nya, tingkat tingginya, meneliti. Dikatakannya Bapak Ibu, ini pasti kontradiksi atau kontroversial, apalagi ibu-ibu. Ya, tapi saya berharap Bapak Ibu ini contoh supaya Bapak Ibu mengerti. Apa tadi saya bilang? Ya, yang kita katakan tadi, benih menentukan bagaimana kita memfungsikan panca indera rohani kita. Benar? Maksud saya Bapak Ibu, kita sedang berbicara, udahlah lupakan yang itu contoh saja. Panca indera. Sebenarnya nggak hanya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan kita kan anggota tubuh kita, benar? Kaki kita, ya Bapak Ibu, itu berfungsi sangat ditentukan. Benih. Dan benih itu bukan apa. Benih apa? Oh enggak, kalau tumbuhan oke lah kita bilang benih apa. Oh kangkung. Tapi kan benih itu berbicara tentang benih siapa. Makanya Matius 13 itu banyak berbicara benih. Dulu 20 tahun yang lalu, sekarang tahun berapa? Ya, sampai 20 tahun yang lalu, saya menganggap Matius 13 itu ayat favorit pendeta sebelum kolekte. Kasihlah persembahanmu supaya kau diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya percaya kalau saya nggak kasih tahu ini, saya berdoa tadi Bapak Ibu kita akan lakukan kolekte, dan Bapak Ibu firman Tuhan jelas berkata dalam Matius 13, berilah maka kau akan diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali. Pasti malam ini persembahan akan banyak. Bapak Ibu nggak nekat mengeluarkan 2.000. 2.000 janganlah. 10.000 kali 100. Sudah 100.000. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi saya katakan di tempat ini saya tidak akan gunakan ayat itu. Karena apa? Ayat itu berbicara benih. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu mengaktifkan panca indera rohani Bapak Ibu, sebulan saja kita ngomong di sini, Bapak Ibu minimal dapatkan benih. Kalau ada 4 kali kebaktian, 1 benih aja menjadi 4 benih dikali 100, 400 benih. Maka saya percaya keluar dari tempat ini, bukan keluar dari sini Bapak Ibu, maksudnya Bapak Ibu akan menjadi orang yang bisa bertumbuh benih. Dan benih itu jangan hanya benih, tapi itu membuat kita mengaktifkan panca indera rohani kita. Kita akan tahu bagaimana kita beroperasi dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, bahkan kaki. Kita akan bicara kaki karena kita gereja, dikatakan kita adalah tubuhnya. Dan di bawah kaki, ya, di bawah kakinya menghancurkan. Berarti kan kita berbicara tubuh itu kan salah satunya kaki. Kristus itu kepala. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya nggak mungkin 1 minggu, tapi saya tantang setiap kita. Kalau engkau rutin mengikutinya, kau akan tahu, oh ternyata siapa aku tidak hanya sekedar lahir baru. Siapa aku seharusnya membuat aku terlatih, terhubung kepada Roh Allah yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, supaya itu yang menjadi apa yang terdapat dalam diriku dan Allah bisa lihat itu. Sekarang kan kita
Bukan, justru kita yang menyihir Allah. Oh Allah, tolonglah aku Allah. Oh Tuhan, tolong aku. Allah melihat kita. Enggak ada yang berasal dariku, yang tersembunyi dalammu. Tapi karena baiknya Allah, dia hanya. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kita, porsi kita yang Tuhan mau, kita adalah anak Allah. Anak itu artinya benih kita. Harus benih yang benar-benar kita dapatkan dari Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya hari ini Bapak Ibu, suara Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sering sekali kita setuju dengan anatomi jasmani kita. Kita punya mata, punya telinga, punya organ-organ tubuh kita. Bahkan kita begitu mengaktifkannya. Saya percaya begitu terlatihnya panca indera jasmani kita. Tapi hasilnya, dengar Bapak Ibu, pikiran kita yang menjadi dominan dalam diri kita. Dan ini menjadi rawan Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan tadi dengan jelas, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau kita terus melanjutkan kehidupan kita, hanya sekedar membiarkan hal-hal lahiriah, bahkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita tidak pernah ditaklukkan. Karena kita memiliki roh yang baru, maka akibatnya ilah-ilah zaman begitu gampangnya selalu bersuara kepada kita. Saya perlu tekankan kepada Bapak Ibu dalam suasana doa. Ilah zaman itu bahasa lainnya adalah God of world. Jadi adalah dia Tuhan, Tuhan, God, Tuhan dari dunia ini. Kita akan menjadi selalu korban. Kita akan selalu menjadi bulan-bulanan dari dunia ini. Kita sering sekali akibatnya sangat dipengaruhi oleh isu, persepsi, sistem dunia ini, yang akan membuat kita selalu khawatir. Mungkin kita tidak setuju kalau kita khawatir, tapi apakah apa yang Allah sediakan, kasih, damai sejahtera, sukacita, bagaimana kita akan sampai kepada kasih, damai sejahtera, sukacita, sementara itu adalah hal kerajaan sorga, bukan soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang berasal dari Dia. Bagaimana mungkin kita sampai kepada penyingkapan kerajaan sorga? Bagaimana mungkin kita akan sampai pada penyingkapan Kristus? Sebab semua itu adalah rahasianya Allah. Bagaimana kita sampai kepada rahasia Allah? Biarlah Bapak Ibu hari ini menyadari manusia baru yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Siapa yang ada di dalam hidupmu? Yang paling perlu kita pastikan bertumbuh adalah roh kita. Sebab siapa yang tahu dalam hidup Bapak Ibu selain roh engkau sendiri. Itulah sebabnya manusia baru kita harus difungsikan. Panca indera rohanimu harus bisa mendeteksi. Pertama sekali engkau harus bisa berfungsi untuk mendekati Allah, menemukan Allah, menemukan Dia di tempat yang tersembunyi. Kita tidak akan sampai ke rumah kita kalau mata kita tidak kita buka. Dan sangat berbahaya dalam perjalanan kita menutup telinga, sehingga kita tidak sadar ada kendaraan yang akan menabrak kita. Demikian juga dalam perjalananmu mengenal Dia.
Untuk engkau sampai di tempat tersembunyinya Bapa itu, engkau harus bisa melihat. Dan saya dengar Bapak Ibu malam ini, engkau harus bisa melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sering sekali mata kita tertutup karena kita anggap Yesus sudah selesai. Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan kita anggap sudah selesai, sehingga kita tertutup mata rohani kita. Tapi kita tidak tahu bahwa Kristus sengaja harus duduk di depan, di sebelah kanan, bahkan di depan kehidupan kita, supaya mata kita menemukan, melihat, telinga kita mendengar, supaya kita tahu perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, saya katakan dengan lembut, tidak cukup kita menjadi orang Kristen saja. Tidak cukup kita hanya seakan-akan memiliki iman kepada Yesus. Tapi matamu harus terbuka, telingamu harus terbuka, mengetahui rahasia Kristus. Jangan cepat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan untuk di mana berkat Tuhan, sementara engkau tidak tahu di mana Dia sekarang berada. Jelas Dia katakan, Bapa berada di tempat yang tersembunyi, dan Dia ingin menemukan yang tersembunyi di dalammu. Dan yang tersembunyi di dalammu, kau butuh kemampuan melatih manusia rohanimu, supaya engkau mampu berkomunikasi, berbicara bersama dengan Roh Allah yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, sehingga Dia akan berbicara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saya berdoa malam ini, bahkan hari-hari berikutnya, biarlah suara Tuhan menuntun engkau, dan Dia akan berkata, ini yang terdapat dalam diri Allah, ini yang tersembunyi yang aku miliki, supaya itu tinggal di dalammu. Sebab Allah rindukan Dia menemukan yang tersembunyi di dalam dirimu, yang berasal dari Dia, bukan yang berasal dari dunia ini. Kenapa engkau simpan khawatirmu dari dunia ini, dan engkau suruh Allah melihat? Lihatlah Allah kekhawatiranku. Dan Allah berkata, itu bukan dariku. Bahkan sering sekali Bapak Ibu, dalam doa saya harus menutup pikiran, perasaan saya, kehendak saya yang berasal dari dunia ini, yang berkata, Tuhan, aku punya masalah yang berat Tuhan. Saya percaya Tuhan juga tahu Bapak Ibu. Tapi kunci untuk mendapatkan sesuatu yang Dia mau, Dia tidak fokus mencari yang tersembunyi, yang berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika engkau berdoa, tidak perlu engkau berkata, Tuhan, susah sekali hidupku ini Tuhan. Padahal itu kau alami karena dunia ini yang terlalu berbicara kepadamu, membuat kekhawatiran dalam hidupmu, membuat engkau ragu. Kenapa tidak engkau justru kita lebih condong, Bapa, apa yang kau katakan? Apa firman-Mu? Oh Tuhan, bersuaralah Engkau dalam hidupku. Allah bukan tidak tahu masalah kita, tapi Dia lebih penting menemukan yang tersembunyi di dalam hidupmu, yang berasal dari Dia. Bapakku berdoa malam hari ini kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap orang tua, bahkan anak muda yang ada di tempat ini. Bapa, firman-Mu yang jelas berkata bahwa kami harus berbahagia karena telinga mata kami. Aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirkan benih yang sehat, yang segar, yang produktif, yang unggul, supaya itu yang tinggal dalam hidup Bapak, Ibu, dan setiap orang yang mendengar, supaya panca indera rohani mereka berfungsi dengan baik. Aku mengalirkan di dalam nama Tuhan Yesus
Biar Engkau yang berkata kepada mereka hari ini, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan dengan jelas berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Sebab ketika engkau mendengar, engkau sedang menerima benih yang berasal daripada Dia. Supaya benarlah engkau memiliki mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak berbicara tentang berkat dari Allah, tapi aku berbicara tentang benih yang berasal daripada Engkau. Supaya benihmu yang membuat ada panca indera rohani yang kuat, ada mata yang melihat, telinga yang mendengar. Supaya kami menjadi orang yang Kau temukan, manusia baru yang dapat terhubung kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah, yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, sehingga itu yang tinggal tetap di dalam diri kami. Sekali lagi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, mengalirkan kepada mereka benih ilahi yang berasal daripada Engkau, yang dinyatakan dengan firman-Mu, yang dihantarkan oleh Roh Kudus. Itu yang sampai kepada roh kami. Itu membuat berfungsilah di dalam nama Yesus. Aktiflah roh kami, bangkitlah roh kami di dalam nama Tuhan